Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah materi tentang stabilitas politik dan rehabilitas ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS 12 Maret 1967 menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh dalam menjalankan kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh Sidang MPRS tahun per tahun sebelumnya seperti 1. Stabilitas politik keamanan 2. Stabilitas ekonomi 3. Pemilihan umum. Tujuan dari rehabilitas dan stabilitas tersebut agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Baik, adapun yang pertama yaitu stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut yaitu dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968. Dalam program tersebut dikenal dengan sebutan Pancakrida, Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun atau biasa disebut Repelita dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan Repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30S PKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima yaitu melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966 yaitu melaksanakan pemilihan umum atau biasa disebut pemilu. Pemerintahan Orde Baru melakukan pelemahan atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Baik. 2. Stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan kelima cita-cita yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. 3. Mencintai tanah air dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan pada putusan rakyat yang sah. 5. Menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Pada 21 Maret 1978,
Rancangan P4 disahkan menjadi Tap MPR nomor 02 atau MPR 1978. Orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi, dikenal dengan sebutan asas tunggal. Melalui sidang MPR, asas tunggal akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu Tap MPR nomor 2 1983. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu penerapan dui-fungsi ABRI. Konsep dui-fungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka penciptaan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari pemahaman tersebut, ABRI memiliki keyakinan bahwa tugas mereka tidak hanya dalam bidang hankam namun juga non-hankam. Sebagai kekuatan hankam, ABRI merupakan suatu unsur dalam lingkungan aparatur pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai kekuatan sosial, ABRI adalah suatu unsur dalam kehidupan politik di bidang lingkungan masyarakat yang bersama-sama dengan kekuatan sosial lainnya secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Selain itu, ABRI juga memiliki dua fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia, juga fungsinya di bidang politik. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari: 1. Banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. 2. Selain dilakukan pembentukan fraksi, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu. ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan sebagai bidang usaha dan lain sebagainya. Baik, yang keempat adalah rehabilitasi ekonomi Orde Baru seperti yang telah diuraikan di atas. Stabilisasi Pulkam diperlukan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Sektor produksi barang-barang konsumsi misalnya hanya berjalan 20% dari kapasitasnya. Demikian pula sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi salah satu tumpuan ekspor juga tidak mengalami perkembangan yang berarti. Hutang jatuh tempo pada akhir Desember 1965 seluruhnya berjumlah 2,358 juta dolar US. Dengan rincian adalah blok negara komunis 1,44 juta dolar, negara barat 587 juta dolar, sisanya pada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan pada Tap MPRS nomor 23 1966 yang isinya antara lain mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa hingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Baik, yang kelima yaitu kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang disasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah mencanangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pada masa ini pengertian pembangunan nasional adalah suatu rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan dalam berbagai bidang merupakan fokus utama pemerintah Orde Baru mengadakan program pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai cita-cita bangsa. Pertanian, pendidikan, keluarga, bencana KB, kesehatan masyarakat, posyandu.